Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Librian, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 7020 12 10 02 dari kampus TISIP Widapuri Mandiri Sukabumi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Retorika dan Teknik Presentasi yang diampu oleh Bapak Firman Taufikur Rahman, Esos MSI, dengan tema Teknologi Digital dan AI, Peluang, Tantangan, dan juga Ancaman. Kesempatan kali ini saya akan membaginya menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, teknologi digital. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga, peluang, tantangan, dan ancaman dari teknologi tersebut. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda setelah mendengar istilah teknologi digital? Kebanyakan dari kita mungkin membayangkan perangkat seperti komputer, ponsel pintar, atau perangkat elektronik lainnya. Namun, teknologi digital yang sebenarnya lebih dari sekedar benda-benda tersebut. Secara pengertian, teknologi digital adalah suatu alat atau sistem yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Namun, sistem akan beroperasi secara otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Sederhananya, teknologi digital mengubah informasi seperti gambar, suara, ataupun teks menjadi angka-angka yang disebut dengan kode digital. Kode digital ini diproses oleh komputer dengan sangat cepat sehingga kita dapat melihat hasilnya, seperti gambar yang muncul pada layar ponsel kita. Teknologi digital ini terbagi menjadi berbagai elemen penting yang saling mendukung di antaranya. Yang pertama, hardware atau perangkat fisik yang kita gunakan setiap hari, seperti komputer, ponsel, tablet, dan perangkat lainnya. Hardware adalah bagian yang terlihat dan bisa kita sentuh. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, adalah program atau aplikasi yang membuat hardware bekerja. Sebagai contoh pada komputer yaitu sistem operasi Windows, dan juga pada ponsel yaitu aplikasi berupa Google Chrome. Yang ketiga, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan kita dengan berbagai informasi ataupun orang lain di seluruh dunia. Yang keempat, cloud computing. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk menyimpan data secara online. Yang kelima, ada big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Yang keenam, ada artificial intelligence atau AI, adalah teknologi yang membuat komputer dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, dan membuat keputusan layaknya manusia. Sebagai contoh yaitu penggunaan asisten virtual seperti Google Assistant untuk menjawab pertanyaan Anda. AI dengan teknologi digital sangat berkaitan erat. Tanpa teknologi digital, AI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Teknologi digital dijadikan AI untuk menganalisis, belajar, dan membuat keputusan. Begitupun sebaliknya, AI meningkatkan potensi dari teknologi digital itu sendiri dengan menghadirkan solusi yang lebih cepat, cerdas, dan otomatis. Peluang poin 1. Efisiensi kerja. Beberapa pekerjaan manusia saat ini dapat digantikan oleh AI, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Sebagai contoh, pada pabrik pembuatan mobil, robot pintar dapat merakit mobil lebih cepat dan rapi daripada manusia. Poin kedua, inovasi bisnis. Di beberapa toko online seperti Shopee dan Tokopedia, mereka memanfaatkan AI untuk dapat merekomendasikan barang atau produk yang disukai oleh konsumen, sehingga tingkat penjualan akan meningkat secara drastis. Poin ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya teknologi digital, kita diberikan kemudahan akan akses teknologi berupa pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan, kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Sebagai contoh, kita dapat belajar menggunakan aplikasi YouTube ataupun aplikasi lain seperti Ruang Guru. Dengan hadirnya teknologi pada bidang kesehatan, menjadi sebuah terobosan yang sangat mutakhir untuk
Kita dapat berkonsultasi dengan dokter secara online menggunakan aplikasi tertentu tanpa perlu datang ke rumah sakit. Selanjutnya tantangan. Poin ke-1, ketergantungan. Masyarakat yang terlalu bergantung pada teknologi akan sulit beradaptasi jika teknologi tersebut mengalami gangguan. Sebagai contoh, apabila internet mati, aktivitas seperti belajar, bekerja, dan berkomunikasi akan terganggu. Poin selanjutnya, kurangnya literasi teknologi. Tidak semua orang memahami cara kerja teknologi digital dan AI. Literasi teknologi yang rendah dapat menghambat adopsi teknologi secara meluas. Sebagai contoh, pelaku usaha kecil tidak tahu cara memanfaatkan AI untuk meningkatkan bisnis mereka. Poin selanjutnya, kesenjangan teknologi. Tidak semua wilayah atau masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam hal peluang belajar, bekerja, dan berinovasi. Sebagai contoh, masyarakat wilayah pedesaan tidak memiliki akses internet yang memadai. Selanjutnya ancaman. Poin 1, serangan cyber. Teknologi digital dan AI meningkatkan risiko peretasan, seperti pencurian data, virus komputer, dan ransomware. Sebagai contoh, maraknya kasus peretasan akun bank, rahasia perusahaan yang bocor, dan juga pencurian identitas digital. Poin selanjutnya, penyalahgunaan AI untuk kejahatan. AI dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan buruk. Sebagai contoh, pembuatan deepfake untuk memanipulasi foto, video, maupun audio yang berdampak pada kerusakan reputasi pada individu maupun instansi. Poin selanjutnya, pengangguran massal akibat disrupsi teknologi. Dengan hadirnya AI, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot, baik yang bersifat sederhana maupun yang kompleks. Banyak perusahaan yang lebih memilih menggunakan robot daripada menggunakan manusia. Hal ini berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan juga ketimpangan sosial pada masyarakat. Selanjutnya, solusi. Poin pertama, meningkatkan keamanan dan privasi data, yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data pengguna. Selanjutnya, memperketat sistem keamanan cyber untuk mencegah peretasan dan menerapkan regulasi perlindungan data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Poin selanjutnya yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat, seperti mengadakan pelatihan dan workshop untuk mengenalkan teknologi digital dan AI kepada masyarakat. Selain itu, kita juga dapat membuat konten edukasi online yang mudah diakses dan dipahami. Poin selanjutnya yaitu memperluas akses teknologi secara merata. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama untuk membangun infrastruktur digital seperti internet cepat di daerah terpencil, menyediakan teknologi dengan harga terjangkau, atau subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya penutup, teknologi digital memberikan fondasi, sedangkan AI menambahkan kecerdasan yang memberdayakan inovasi. Bersama mereka mampu menghadirkan solusi di masa depan yang lebih baik, asalkan digunakan secara bijak dan penuh tanggung jawab. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.